Oke, kembali lagi saat ini kita akan menanam. Tapi yang kita akan tanam di sini bukan tanaman sayur atau buah, tetapi tanaman hias. Ini dia. Pasti kalian tahu ya apa tanaman ini. Ini adalah janda bolong. Ya, dikatakan bolong karena dia lubang. Ini dia medianya yang nanti kita tanam tanaman ini, karena tanaman ini sudah memanjang ya, sudah terlalu panjang ini, sehingga akar-akarnya itu sudah mulai keluar di batangnya. Ini daunnya. Makanya kita akan pindahkan ke tempat lain atau media polybag yang lain. Ini akarnya sampai di atas. Jadi nanti ini kita akan potong-potong. Oke, ini tempatnya nanti kita akan menanam. Ada 3. Ini adalah tanah yang dicampur sekam dan pupuk kandang. Ini ada sekam-sekamnya. Kita lihat. Ya. Ini. Oke, kita langsung saja akan memulai pemisahannya ya. Kita akan potong-potong. Mungkin ini akan dijadikan beberapa bagian, 3 atau 4 bagian ya. Nanti dia akan dipotong pas di tepat di yang ada akarnya itu, yang ada buku dan akarnya. Jadi minimal itu untuk motonya harus 1 ruas ya, jangan kurang. Ini kita akan memotong dari akar ke bawah. Ini kita akan potong langsung ya. Kita potong dulu yang pertama dari ujungnya. Ya, ini yang pertama. Ini hasilnya. Nih, pas kira-kira 1 cm di bawah bukunya. Itu ada akar. Nanti kita tanam sebentar. Ini lagi yang satu. Nih. Kita akan potong lagi, masih ada lagi ya. Jadi bagian-bagian ini nanti dia juga akan tumbuh menjadi tinggi seperti yang pertama atau indukannya. Ya. Mungkin beberapa bulan lah dia bisa jadi seperti ini. Ya konon ya katanya bunga tanaman hias ini harganya lumayan mahal ya, sehingga banyak diburu oleh pecinta-pecinta tanaman hias. Dan kebetulan saya ini punya 1 pohon yang dikembangkan dan sudah panjang sehingga harus dipotong supaya bisa lebih banyak. Ini yang satunya, itu ada kayunya tempat dia merayap supaya dia tidak roboh ya, tidak merayap di tanah. Nah, ini kita akan mulai proses penanamannya. Ini di polybag ya, kita tinggal taruh saja seperti biasa ya, dikasih lubang lalu langsung ditanam, itu saja. Yang penting akarnya masuk ke dalam, akar yang paling bawah itu, terus ditimbun sedikit, tekan-tekan sedikit ya, supaya dia tidak mudah tercabut. Oke, ini lagi yang satu kita akan tanam, sama prosesnya seperti dari yang awal.
Ya, bagi para pecinta tanaman hias, memang tanaman ini cukup bagus ya buat saya, karena unik, daunnya unik, dia berlubang-lubang ya, seperti dimakan serangga ya, atau dimakan ulat, tapi sebenarnya memang alaminya sudah begitu. Itulah yang membuat tanaman ini lumayan unik. Ini yang satu. Nah, kita akan tanam lagi. Gali saja. Langsung kita tanam seperti biasa, dilubangi dan tutup bagian akarnya itu supaya tidak kering, sudah kering. Tutup, ditekan-tekan sedikit. Oke, ini mendapat 3 bagian ya. 3 bagian dari indukan yang tadi, ini indukan. Dan indukan ini akan kita pindahkan juga karena kebetulan media tanamnya ini sudah sesak ya. Jadi kita akan pindahkan ke tempat yang ini, yang agak besar, supaya dia bisa leluasa bertumbuh dengan baik. Caranya kita akan potong dan langsung dipindahkan. Tanahnya yang asli, yang awalnya tidak akan dibongkar. Jadi nanti tinggal ditambah sedikit di media yang baru. Ya, potongnya dari bawah ke atas. Dan juga di sebelahnya nanti kita potong. Supaya gampang untuk makannya. Potong. Oke, pelan-pelan. Ya. Baru nanti kita angkat dan kita pindahkan ke polybag yang lebih besar. Nah, ini sudah ditaruh tanah dan campuran sekam dan pupuk kandang. Jadi keluarin sedikit ya, supaya tidak tumpah keluar ya, karena ini udah kebanyakan ditaruh tadi. Oke. Kita langsung mau pindahkan ini ya. Untuk memindahkannya diinjak saja ya, itu injak langsung diangkat ya. Oke, kita pindahkan ya. Nih seperti ini, taruh di pas bagian tengahnya. Pas di tengahnya, nanti di pinggir-pinggirnya kita taruh tanah yang tadi itu, supaya akarnya itu bisa lebih panjang ya untuk bertumbuh, atau setidaknya lebih baik lah dari yang pertama, karena yang pertama itu sudah sesak. Oke, kita taruh samping-sampingnya sampai penuh ya. Taruh semua itu.
ya. Ya, bagi pecinta tanaman hias ini juga bagian dari pertanian ya, karena masih dalam proses tanam menanam. Jadi ini masih termasuk golongan pertanian. Jadi bagi pecinta tani, selain menanam sayuran, juga bolehlah dicoba untuk membudidayakan tanaman hias. Oke, sudah selesai. Nanti kita akan melakukan penyiraman ya ini. Disiram sedikit supaya tidak mudah kering. Ini yang kita gunakan ini airnya, air yang dicampur dengan atau air beras ini nih, air beras bekas cucian beras ya. Jadi kebaiknya bagi yang suka memelihara tanaman hias, kalau memasak itu air berasnya itu jangan dibuang, boleh disiram di tanaman karena juga merupakan sumber nutrisi untuk tanaman. Oke, terima kasih.